Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran pendidikan agama Katolik. Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke materi pokok yang berikut, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan doa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah menganugerahkan kepada kami akal budi, hati nurani dan kebebasan, sehingga kami memiliki martabat yang luhur. Kini, terangilah kami ya Bapa, agar dengan akal budi dan segala kelebihan kami yang kami miliki, mampu memahami ajaran Putramu tentang kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan, sehingga kami mampu mengambil sikap seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak sekalian. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami arti dan tujuan perumpamaan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami pesan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dan cara mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide berikut. Gambar yang pertama ini adalah benih yang tumbuh menjadi tanaman. Gambar yang pertama ini adalah gambar benih yang tumbuh menjadi sebuah tanaman. Terus gambar yang kedua ini yaitu seorang penabur sedang menyebarkan benih. Gambar yang ketiga ini ladang gandum. Dan gambar yang keempat ini adalah berbagai macam ikan di laut. Jadi, keempat gambar ini di mana tentang perumpamaan yang dipakai Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Jadi keempat gambar ini adalah gambaran ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Baik anak-anak, kita lanjut yang berikut, makna perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan merupakan penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbol, atau perbandingan sehingga mudah untuk dipahami. Mengapa ketika Yesus memberitakan kerajaan Allah, Yesus
harus menggunakan perumpamaan. Jadi anak-anak, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah? Jawabannya adalah karena penyampaian pesan menggunakan kiasan atau simbolis itu mudah untuk dipahami, sehingga Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan itu juga agar pewartaan dan ajarannya dapat lebih mudah dipahami. Jadi, mengapa Yesus mewartakan kerajaan Allah itu? Dia menggunakan suatu perumpamaan. Karena dalam pengajarannya itu, dalam menyampaikan pesannya itu, untuk lebih mudah dipahami oleh setiap orang, oleh semua orang, atas pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus dalam perumpamaan itu, dalam mewartakan kerajaan Allah itu, dapat mudah dipahami oleh setiap orang yang mendengarkan pewartaannya tentang kerajaan Allah. Jadi, mengapa Yesus menggunakan perumpamaan? Karena untuk lebih mudah dipahami oleh setiap orang atas pesan-pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita semua. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya dapat diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman, atau kejadian atau kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan yang disampaikan Yesus akan lebih mudah memahami ajaran Yesus. Kalau pendengarnya sebagian besar para petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan seperti biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Baik anak-anak, kalau berhadapan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan seperti pukot dan jala dan lain sebagainya. Meski demikian, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Dalam Injil Matius bab 13 ayat 45 dan Injil Lukas bab 14 ayat 35 yang mengatakan bahwa siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Jadi, anak-anak, dengan menggunakan perumpamaan itu, orang yang mendengarkan ajaran Yesus diharapkan mereka lebih mudah memahami, lebih mudah mengerti, dan melaksanakan ajaran yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Jadi, agar lebih mudah dipahami oleh setiap orang, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan menggunakan perumpamaan. Baik anak-anak, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus itu tentang kerajaan Allah dalam kitab suci bisa kita buka di kitab suci Injil Markus
bab 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai 20. Yang berbicara tentang seorang penabur. Jadi di sini anak-anak bisa membuka kitab suci Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai 20 yang berbicara tentang seorang penabur. Ada juga perumpamaan tentang benih yang tumbuh pada Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai 29, perumpamaan tentang lalang di antara gandum Matius bab 13 ayat 24 sampai 30, perumpamaan tentang pukat Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai 50, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga pada Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Jadi ada 6 Injil ini, ada 5 Injil ini. Anak-anak bisa membukanya dan bisa membacanya. Yang pertama, perumpamaan seorang penabur. Perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan oleh manusia. Oleh karena itu, pengikut Yesus tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Jadi, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang seorang penabur memberikan pesan kepada kita bahwa sebagai pengikut Yesus, kita tidak boleh berkecil hati dan mudah putus asa bila kita mengalami berbagai kegagalan. Jadi, bila kita mengalami kegagalan, kita tidak boleh putus asa, tetapi kita harus terus berusaha. Jangan berkecil hati, jangan mudah untuk putus asa bila kita mengalami berbagai kegagalan. Jadi, perumpamaan tentang seorang penabur ini memberikan pesan kepada kita bahwa kita tidak boleh mudah putus asa. Yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri. Bahkan petani sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum.
kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya, kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka, bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua manusia yang baik dan yang jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong jahat menjadi yang baik. Jadi anak-anak, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini berbicara tentang orang yang baik dan orang yang jahat. Jadi, perumpamaan tentang lalang dan di antara gandum ini memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Jadi, untuk mereka yang berbuat kejahatan, diberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Yang keempat, perumpamaan tentang pukat. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat, yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang beracun dan tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi perumpamaan tentang pukat ini mengajarkan bahwa dalam kerajaan Allah itu dikembangkan adanya sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan yang paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi bagaimana kita semua harus menyadari bahwa apakah kita bisa layak, apakah kita layak untuk masuk kerajaan Allah atau tidak. Karena di mana Tuhan sendiri yang memilih antara yang baik dan yang tidak baik. Jadi, kita sendiri yang akan menyadari diri kita bahwa kita layak masuk kerajaan Allah atau tidak. Yang kelima, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, sekalipun untuk mencapainya seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Jadi perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga ini mau mengajarkan kita bahwa harta yang paling berharga yang ada di dunia ini adalah Allah sendiri. Jadi dalam hidup, Allah adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan manusia. Jadi,
sekalipun kita harus hidup bersama dengan Yesus, kita harus berani meninggalkan segala-galanya untuk hidup bersama dengan Yesus, bersama dengan Allah dalam kerajaan Allah. Di mana di dalam kerajaan Allah itu kehidupannya penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Jadi bagaimana kita mengikuti Yesus? Kita harus berani meninggalkan segala-galanya, meninggalkan harta benda kita. Karena manusia harus memandang bahwa harta yang paling berharga yang manusia miliki adalah Allah sendiri. Baik anak-anak, refleksi kita untuk pembelajaran kita, untuk materi kita hari ini, kita telah mempelajari bagaimana usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Apakah kita sudah mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tersebut? Kemudian, sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Baik anak-anak, ada tugas untuk materi kita hari ini. Ada tugas, buatlah refleksi sesuai tema hari ini, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Jadi, tugas ini dibuat dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Jadi tugas ini buatlah refleksi sesuai dengan tema kita hari ini, sesuai dengan materi pokok kita, pembelajaran kita hari ini, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Jadi setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Ibu tadi, Ibu minta kalian untuk buat sebuah refleksi. Jadi refleksi ini akan dijadikan tugas. Dan tugas ini dikirimkan lewat Google Classroom. Oke, baik anak-anak. Cukup dulu pembelajaran kita hari ini. Ingat tugas refleksi dikerjakan dan dikumpulkan lewat Google Classroom. Baik anak-anak, kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena melalui Putramu Engkau telah mengajarkan kepada kami tentang makna kerajaan Allah melalui perumpamaan-perumpamaan. Semoga kami dapat hidup seturut kehendak-Mu, sehingga kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kebahagiaan surgawi bersama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi adik-adik semua.